Tahun 2007, cerita ini bermula. Namaku Ngadi, 38 tahun. Sehari-hari aku bertugas sebagai kepala desa Jipang, Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Warga biasa memanggilku Lurah Ngadi. Belajar dari nenek moyang, pantang jadi pemimpin yang bersembunyi di balik meja. Sampai-sampai warga memberi julukan kantor lurah berjalan. Tinggal panggil, pelayanan datang. Assalamualaikum. Apa sih badhe kesake surat napa? Surat kantor Mas. Oh, nggih, nyuwun pengantar nggih. Nggih, pengantar surat keterangan jam mau. Ibu sekalian, napa jenengan piyambak sing badhe damel jam kerja? Bapake nderek pisan napa mboten nika? Sudah Pak nggih. Rantos kula damel kiriin. Jadi pelayanan kami ibaratnya namanya desa itu hampir 24 jam. Beda dengan yang di kota. Di kota itu kan diterapkan di jam kerja. Kalau di desa itu enggak, kita menyesuaikan. Layaknya pemuda lain di desa, aku sempat bekerja di Jakarta. Selepas lulus sekolah menengah kejuruan atau SMK, mencari rumput hijau istilahnya. Jabatan sebagai kepala teknisi sebuah perusahaan properti telah kudapatkan. Tapi, semua kulepaskan 9 tahun silam. Wah, dulu aja pekerjaan saya itu di saat itu saya bekerja itu saya mungkin dianggap anak ini gila kali ya. Masih muda keluar dari perusahaan ini gitu. Pulang kampung, aku kemudian jadi relawan organisasi kemanusiaan global bernama Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kiprah sosial ini pula yang ikut mengantarkan aku jadi kepala desa. Kini sudah hampir 6 tahun aku jadi kades. Orang kalau di desa itu hidup 4 orang, biaya 500.000 itu udah cukup. Di desa loh ya. Sebulan? Iya, sebulan. Itu udah cukup. Itu kan berarti biasa untuk biaya keluarga atau buat nabung. Perjalanan hidup tak pernah ada yang tahu. Entah sampai di mana Tuhan akan membawa langkahku. Alhamdulillah, aku tak pernah sendiri. Selalu ada istri yang selalu siap membantu melayani warga kami. Kami bertemu saat sama-sama bekerja di Jakarta dulu. Saat itu, ia kerja jadi koki di restoran Jepang. Iya, disiplinnya tinggi. Istri saya itu luar biasa. Meskipun dia itu memang pekerjaan wanita, itu tidak bisa sepelekan. Keyakinanku tak keliru. Meski hanya mengantongi ijazah SD, ia tak henti berinovasi agar desa kami makin maju. Untuk wilayah Jipang sendiri kan panas, belum pernah ada tanaman kembang kol. Jadi banyak orang mengira walaupun daunnya subur, nggak akan bisa berkembang. Cuma setelah beberapa hari, pas mati lampu kita bawa senter, loh kok bisa keluar itu kembangnya kecil. Itu keajaiban yang luar biasa. 3 tahun lalu, ia gerakan ibu-ibu desa bertanam sayuran. Media yang digunakan hanyalah plastik limbah rumah tangga dan sekam. Hingga kini, pahit manis telah kami jalani bersama. Habis, bener-bener saya dari nol hidup, Mbak. Kami percaya, doa dan usaha tak pernah sia-sia. Demi tumbuh kembang 2 buah hati kami dan generasi penerus desa.